Selamat datang di dunia keajaiban. Ayo dukung dengan like dan juga subscribe. Selamat menonton. Petualangan pintu ajaib. Di suatu sore, Lia dan Adi sedang bersantai di ruang tengah rumah mereka yang hangat. Adi asyik membaca buku, sementara Lia duduk di karpet bermain dengan balok-balok kayunya. Suasana begitu damai, namun tiba-tiba keheningan itu berubah ketika dari langit-langit ruang tengah muncul cahaya yang berpendar cantik, membuat kedua kakak beradik ini terdiam dan mendongak ke atas dengan penuh rasa penasaran. Karena penasaran, Lia dan Adi memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di loteng rumah mereka. Ternyata cahaya tersebut memancar dari sebuah pintu kayu yang sangat indah. Lia mengulurkan tangannya untuk menyentuh gagang pintu tersebut. Begitu pintu terbuka, Lia dan Adi takjub melihat pendaran cahaya ajaib yang menyelimuti seluruh ruangan loteng tersebut. Mereka berdua terpaku melihat keajaiban di depan mata mereka. Sebuah pintu yang bukan sekadar pintu kayu biasa, melainkan sebuah gerbang menuju dunia yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah melangkah keluar dari pintu ajaib, Lia dan Adi berdiri terpaku di tengah hamparan salju yang luas dan indah. Udara dingin yang menyegarkan menyambut mereka. Namun rasa takjub membuat mereka lupa akan rasa dingin itu. Lia dan Adi disambut hangat oleh para penguin dan beruang salju. Ternyata dunia di balik pintu ajaib itu adalah sebuah pemukiman salju yang sangat lucu. Di sana, Lia dan Adi melihat beruang kutub putih yang gemas sedang duduk santai. Sementara barisan penguin kecil berjalan beriringan dengan rapi di tengah hujan salju yang lembut. Di sekeliling mereka berdiri beberapa rumah salju berbentuk kubah yang mungil. Lia dan Adi diajak penguin untuk masuk ke dalam rumah salju untuk menghangatkan badan. Lia dan Adi sangat senang ketika memasuki rumah salju. Ini pengalaman pertama mereka melihat dan masuk ke dalam rumah salju. Di rumah salju, ibu penguin menyajikan 2 buah cangkir coklat panas yang nikmat dan sepiring penuh biskuit. Ibu penguin juga menyediakan pakaian hangat untuk Lia dan Adi agar mereka tidak kedinginan. Selanjutnya, Lia dan Adi bermain salju bersama. Mereka terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Lia dan Adi akhirnya berpamitan dengan penduduk dunia salju yang ramah. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan mata yang berbinar-binar penuh semangat, Lia dan Adi saling berpegangan tangan erat. Mereka berbalik dan melangkah mantap menuju pintu ajaib yang semakin terang, siap untuk menjelajahi keajaiban di dunia petualangan selanjutnya. Begitu melangkah melewati pintu ajaib, Lia dan Adi mendapati diri mereka berada di dunia yang sangat berbeda dari hamparan salju sebelumnya. Udara dingin berganti menjadi hangat, diiringi suara kicauan burung yang menggema di antara pepohonan raksasa. Tanpa rasa takut, Lia dan Adi mulai menjelajahi dunia purba yang penuh dengan pepohonan tropis dan makhluk-makhluk luar biasa yang selama ini hanya mereka lihat di buku cerita. Di dunia purba, dinosaurus setinggi pohon dan terlihat sangat besar. Lia dan Adi sangat takjub melihat pemandangan yang mereka lihat di depan mata. Mereka mencoba memberi makan seekor dinosaurus raksasa jenis Brontosaurus. Jenis Brontosaurus sangat menyukai daun hijau yang diberikan Lia dan Adi. Bagi Lia dan Adi, dunia dinosaurus ini yang tadinya terasa menakutkan kini menjadi tempat bermain yang paling menyenangkan. Mereka berdua bermain dengan gembira bersama dinosaurus kecil yang lucu dan menggemaskan. Sudah saatnya Lia dan Adi berpamitan kepada para dinosaurus. Lia dan Adi pasti akan sangat merindukan mereka. Lia dan Adi saling berpegangan tangan dan siap melangkah menuju pintu ajaib untuk menjelajahi keajaiban dunia selanjutnya. Lia memutar kenop pintu ajaib, seketika pemandangan hutan hijau dan gunung berapi hilang, berganti dengan kilatan cahaya yang terang. Begitu mereka melangkah keluar pintu, Lia dan Adi terpaku di atas gedung. Di hadapan mereka membentang pemandangan kota masa depan yang luar biasa megah. Terlihat bangunan-bangunan super tinggi menjulang ke angkasa. Robot-robot terbang lalu lalang sibuk menjalankan tugas mereka. Dan dari kejauhan, kendaraan-kendaraan modern
meluncur cepat di antara gedung yang tinggi. Lia dan Adi diajak oleh salah satu robot untuk masuk ke gedung masa depan. Di dalam gedung mereka sangat takjub dengan perabot masa depan seperti kursi masa depan, tempat tidur yang berbentuk kapsul, lemari, dan perabot lainnya. Semua serba modern dan canggih. Dari jendela besar, Lia dan Adi dapat melihat pemandangan kota masa depan yang luar biasa. Selanjutnya, Lia dan Adi diajak menuju ke restoran masa depan. Di dalam restoran, mereka bertemu dengan robot koki yang menyajikan aneka makanan masa depan yang lezat dan bergizi. Lia dan Adi sangat menikmati makanan yang disajikan robot koki. Setelah Lia dan Adi selesai makan dan perut mereka kenyang, Lia dan Adi memutuskan ingin melihat kota masa depan. Mereka menaiki sebuah mobil yang sangat canggih dan berbentuk bulat yang bisa terbang ke angkasa. Setelah Lia dan Adi berkeliling kota dengan mobil masa depan dan menikmati pemandangan, matahari sudah menunjukkan waktu sore hari yang menandakan inilah waktu Lia dan Adi untuk pulang ke rumah. Sambil melambaikan tangan ke arah teman-teman robot, Lia dan Adi berpamitan kepada mereka. Matahari sore yang besar dan kemasan mengantarkan Lia dan Adi menuju pintu ajaib untuk pulang ke rumah mereka. Sampai jumpa, kota masa depan, ucap Lia dan Adi. Sekarang, Lia dan Adi sudah kembali ke rumah. Sambil terus menuruni tangga dari loteng menuju ruang keluarga, mereka saling berpegangan tangan, merasa bersyukur atas pengalaman luar biasa di 3 dunia ajaib yang telah mereka kunjungi. Mereka mulai bercerita tentang keajaiban 3 dunia yang telah mereka kunjungi melalui pintu ajaib kepada ibu mereka. Dari petualangan menuju dunia salju, dunia purba, dan dunia masa depan. Ibu mendengarkan dengan penuh kekaguman, memeluk kedua anaknya dengan erat sambil menatap mata mereka yang berbinar. Meskipun hari sudah sore dan matahari mulai tenggelam di balik jendela rumah, bagi Lia dan Adi, petualangan hari ini akan selalu menjadi kenangan paling indah yang pernah mereka miliki. Bagaimana cerita tentang Lia dan Adi berpetualang dengan pintu ajaib? Sangat seru sekali bukan? Ikutin terus ya cerita selanjutnya. Sampai jumpa di dunia keajaiban berikutnya.